Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peran kelembagaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Nurul Hazrida Putri sebagai moderator dan ada penyaji Weni Rahma Azura dan Tiara Natasha Budiman. Saya akan menjelaskan tentang peran kelembagaan dan dalam pembangunan. Penjelasan yang pertama ada institution does matter. Jaeger menjelaskan kelembagaan sebagai aturan main dalam masyarakat yang mencakup regulasi yang memapankan masyarakat untuk melakukan interaksi. Termasuk dalam kelembagaan adalah efektivitas penegakan hak kepemilikan atau property rights, kontrak dan jaminan formal, trademarks, persaurian terbatas, regulasi kebangkrutan, organisasi korporasi besar dengan struktur kelola yang membatasi persoalan agensi, kontrak yang tidak lengkap, oportunisme pasca kontrak atau ex post oportunisme. Selanjutnya ada pendefinisian kelembagaan. Dengan definisi dan makna yang banyak tersebut, ruang lingkup kelembagaan memang sangat luas. Pada tingkat ini, pendefinisian kelembagaan dapat dipilah dalam dua klasifikasi, yaitu yang pertama, jika berkaitan dengan proses kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Kedua, jika berhubungan dengan tujuan, kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial antar pelakunya. Menurut KAP, ekonomika kelembagaan selalu bertujuan untuk menciptakan representasi yang menyeluruh dari proses ekonomi. Selanjutnya, peran kelembagaan. Kelembagaan mempengaruhi bagaimana masyarakat mengambil keuntungan dari berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir ada aspek ekonomi kelembagaan. Yang pertama, ekonomi kelembagaan menekankan pada proses evolusioner. Kedua, teknologi merupakan proses perubahan yang berkesinambungan yang bisa menentukan ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya fisik. Ketiga, ahli-ahli kelembagaan mengutamakan eksistensi yang mengandalkan adanya tindakan kolektif dari individu dalam masyarakat. Keempat, teori kelembagaan merupakan nilai yang tidak melihat harga relatif, melainkan nilai kepentingan terhadap kelembagaan, struktur sosial, dan perilaku. Yang kelima, sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan dan hubungan kekuasaan yang beragam yang hidup di masyarakat. Keenam, kultur dan kekuasaan menentukan bagaimana cara individu berperilaku. Ketujuh, ekonomi kelembagaan lebih pluralistis atau demokratis dalam orientasinya. Kedelapan, ekonomi merupakan cara pandang yang menyeluruh dan mencoba menjelaskan aktivitas ekonomi dalam perspektif multidisipliner. Selanjutnya akan disajikan oleh Tiara Natasha Budiman. Selanjutnya adalah analisis biaya transaksi. Oliver Williamson yang memperkenalkan biaya transaksi pada ilmu ekonomi modern. Biaya transaksi mencakup direct cost dari menjaga hubungan dengan kemungkinan opportunity cost dari terbuatnya keputusan yang inferior, menurut Williamson tahun 1990 dan 1996. Lalu biaya transaksi. Biaya yang pertama atau sering disebut biaya transaksi yang belum terjadi, terdiri atas biaya penyusun konsep kesepakatan, negosiasi, dan penjagaan. Biaya kedua merupakan biaya transaksi yang telah terjadi yang meliputi pertama, biaya salah adaptasi atau maladaptation cost yang terjadi ketika transaksi melenceng dari yang disyaratkan. Terus yang kedua, biaya tawar-menawar atau haggling cost yang terjadi bila upaya bilateral dilakukan untuk mengkoreksi kesalahan yang terjadi. Dan yang ketiga, biaya penyusunan dan pengolahan atau setup and running cost yang diasosiasikan dengan struktur governance di mana perselisihan diidentifikasi. Dan keempat, biaya pengikatan atau bonding cost yang mempengaruhi penjagaan komitmen. Lalu peran kelembagaan dalam proses pertumbuhan ekonomi telah ditegaskan oleh Douglas North, peraih Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1993.
Nur mempelajari bagaimana kelembagaan mempengaruhi pelaku biaya yang dibutuhkan dalam pertukaran. Menurut Nur, penyebab mendasar pertumbuhan ekonomi adalah rendahnya biaya transaksi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan perbaikan kelembagaan. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, pertukaran mengambil tempat yang luas dalam masyarakat kecil dengan ideologi dan sekumpulan aturan dan tradisi yang umum. Nur membedakan 4 variabel terpenting yang menentukan biaya transaksi. Yang pertama adalah biaya pengukuran nilai barang dan jasa yang akan dipertukarkan. Variabel pertama ini berhubungan dengan biaya informasi tentang barang dan jasa, juga informasi tentang pelaku transaksi. Kejujurannya, kemampuan membayarnya, dan komitmennya terhadap persetujuan. Variabel kedua yaitu ukuran pasar. Variabel ini berhubungan dengan pasar impersonal, yaitu pasar yang lebih luas. Transaksi terjadi antara orang yang tidak tahu satu sama lain dan dua orang tidak pernah melakukan transaksi lagi di lain waktu, dan tidak ada pengalaman sebelumnya yang menggambarkan reputasi. Variabel ketiga yaitu biaya pelaksanaan yang mengingatkan kita ketika transaksi menjadi impersonal, seperti yang terjadi di pasar yang luas, hukum, pengadilan dan kekuatan memaksa untuk menjalankan hukum menjadi dibutuhkan jika transaksi menjadi kompleks. Variabel keempat yaitu ideologi dan keyakinan. Variabel ini kurang jelas, tetapi Nur menyarankan transaksi akan lebih mudah ketika dalam pasar impersonal jika seseorang meyakinkan keadilan dan kelayakan masyarakat akan sistem ekonomi dan perilakunya. Selanjutnya, modal kapital. Coleman mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Dua elemen entitas majemuk dari modal kapital, yaitu modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial, dan selanjutnya modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku di dalam struktur tersebut. Apa saja bentuk dari modal sosial? Bentuk-bentuk dari modal sosial tersebut. Pertama, struktur kewajiban, ekspektasi, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi. Dari perspektif ini, individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan saling kepercayaan tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situasi sebaliknya. Kedua, jaringan informasi. Informasi sangat penting sebagai basis tindakan, tetapi harus disadari bahwa informasi itu mahal, tidak gratis. Pada level yang paling minimum, di mana ini perlu mendapatkan perhatian, informasi selalu terbatas. Tentu saja informasi atau tentu saja individu yang memiliki jaringan lebih luas akan lebih mudah untuk memperoleh informasi, sehingga bisa dikatakan modal sosialnya tinggi. Demikian pula sebaliknya. Ketiga, pola, norma, dan sanksi yang sangat efektif. Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk memperoleh prestasi tertentu bisa digolongkan sebagai bentuk modal sosial yang sangat penting. Contoh lainnya, norma yang berlaku secara kuat dan efektif dalam sebuah komunitas yang bisa mempengaruhi orang-orang muda, mempunyai potensi untuk mendidik generasi muda tersebut memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Rasionalitas pertukaran ekonomi dan sosial. Sebelum mengupas masalah hubungan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi, terlebih dahulu akan dipaparkan perbedaan antara pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Lin, dalam perspektif rasionalitas transaksional yang secara tipikal digunakan untuk melakukan analisis pertukaran ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh modal ekonomi dari kepentingan dalam aspek transaksional. Pertukaran yang dimediasi oleh harga dan uang. Kegunaan dari pertukaran adalah untuk mengoptimalisasikan keuntungan transaksional, sedangkan pilihan rasional didasarkan kepada analisis hubungan-hubungan alternatif yang memproduksi beragam keuntungan dan biaya transaksional. Dengan basis ini, aturan-aturan pertukaran berperan dalam dua hal. Pertama,
Jika hubungan dengan agen tertentu menghasilkan keuntungan, maka keputusannya adalah melanjutkan hubungan transaksi berikutnya. Kedua, bila hubungan tersebut gagal menghasilkan laba relatif, maka ada dua pilihan yang dapat diambil. Yang pertama, menemukan hubungan alternatif yang bisa memproduksi keuntungan. Atau yang kedua, merawat hubungan tersebut, tetapi dengan berupaya mengurangi biaya transaksional. Keputusan di antara dua didasarkan kepada bobot mengurangi biaya transaksi. Dengan begitu, analisis kritis dalam pertukaran ekonomi memfokuskan kepada transaksi simetris dalam episodis atau transaksi yang berulang. Rasionalitas relasional sebaliknya diimplikasikan dalam pertukaran sosial, memfokuskan kepada aspek relasional dari pertukaran. Biasanya diperantarai oleh pengakuan. Motivasi dari rasionalitas relasional adalah untuk memperoleh reputasi lewat pengakuan dalam jaringan atau kelompok. Sedangkan kegunaan pertukaran adalah untuk mengoptimalisasi keuntungan relasional serta juga analisis biaya dan keuntungan. Dengan basis ini, juga terdapat dua aturan partisipasi pertukaran. Pertama, jika transaksional spesifik mempromosikan sebuah hubungan yang kuat dalam perluasan pengakuan, maka transaksi akan dilanjutkan. Kedua, bila transaksional itu gagal mempromosikan hubungan yang kuat, maka dua pilihan bisa dipertimbangkan, yaitu yang pertama, menemukan alternatif transaksi yang akan memberikan keuntungan, atau yang kedua, merawat transaksi tersebut dengan jalan mengurangi ongkos relasional. Seterusnya, seperti hal rasionalitas transaksional, keputusan tergantung dari proses untuk menemukan transaksi alternatif dan biaya relasional relatif. Deskripsi di atas membawa kepada suatu ruang bahwa modal sosial dalam kegiatan transaksi bisa menjadi basis sumber daya ekonomi. Dalam pengertian yang paling luas, modal sosial bisa menjadi alternatif yang paling mungkin mengalokasikan kegiatan ekonomi secara efisien bila pasar tidak sanggup mengerjakannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Oke, baiklah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat dari kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi, kami persilahkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.